Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait sistem pernapasan pada manusia yang merupakan salah satu bentuk atau proses yang terjadi pada manusia itu sendiri sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya dan dapat melangsungkan hidupnya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan diberikan kesehatan yang begitu baik sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus dalam proses perkuliahan. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu, ya, pada kesempatan ini kita akan mengulas terkait bentuk-bentuk pernapasan pada manusia itu apa aja, organ-organ yang terlibat dalam pernapasan manusia itu apa aja, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Pendahuluannya yaitu sistem pernapasan manusia itu merupakan suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada manusia, juga pada hewan, juga pada tumbuhan. Nah, oksigen itu berdifusi ke dalam darah dan pada saat yang bersamaan karbon dioksida itu juga dikeluarkan dari darah. Udara itu dialirkan melalui unit pertukaran gas melalui jalan nafas. Nah, secara umum proses respirasi itu memerlukan 3 subunit organ pernapasan, ya, pernapasan bagian atas, pernapasan bagian bawah, dan unit pertukaran gas. Nah, masing-masing subunit ini terdiri atas berbagai macam organ. Misalnya, sistem pernapasan bagian atas itu terdiri atas organ hidung, ada faring, ada laring, ya. Dan untuk yang bawah ada trakea, ada bronkus serta percabangannya. Unit pertukaran gas, ya, terdiri dari bagian distal bronkus terminal atau bronkiolus. Ada juga ductus alveolaris, sulcus alveolaris, dan alveoli yang kesemua subunit ini disebut dengan asinus. Nah, organ paru-paru itu ditutupi oleh rongga toraks yang terbentuk dari iga, sternum, dan kolumna vertebra dengan diafragma yang berbentuk kubah memisahkan torak dan abdomen. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail dan lebih rinci pada slide-slide selanjutnya. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas dua, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Teman-teman bisa melihat pada gambar secara sekilas yang mana sistem pernapasan bagian atas dan yang mana sistem pernapasan bawah. Oke, ini bagian atas, ya. Ini yang bagian bawah. Ini bagian subunit pertukaran gas. Sistem pernapasan atas itu terdiri atas organ hidung, ada faring, ada laring, ada trakea. Nah, hidung pada orang yang normal itu udara masuk ke dalam paru melalui lubang hidung, ya, dan kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung itu dibagi menjadi dua bagian oleh sekat yang disebut dengan septum nasal. Nah, rongga hidung itu dilapisi oleh mukosa yang banyak mengandung vaskular dan juga ditumbuhi oleh bulu. Nah, bulu hidung ini sangat efektif untuk menyaring debu atau partikel yang terkandung dalam udara dengan ukuran hingga 10 mm. Bayangkan saking kecilnya partikel di udara itu masih tetap bisa disaring oleh bulu hidung. Itulah kelebihan daripada bulu hidung. Nah, selain itu kan ada mukosa juga tuh. Nah, mukosa hidung ini setiap saat mengeluarkan mukus yang diproduksi oleh sel-sel goblet dan glandula serosa yang juga berfungsi untuk menangkap
kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang berada di udara yang masuk ke dalam tubuh. Karena adanya suatu bentuk turbulasi udara yang masuk ke hidung akibat struktur konka, itu menyebabkan udara berputar dan terpapar secara maksimal dengan dinding mukosa. Akibatnya, kotoran yang mungkin terkandung dalam udara akan menempel pada dinding mukosa. Jadi udara yang masuk di hidung itu akan mengalami suatu proses perputaran. Nah, dalam proses perputaran itu, partikel-partikel atau kotoran-kotoran di udara itu akan melengket pada mukosa. Nah, selanjutnya udara yang masuk tersebut akan dilembabkan. Proses penghangatan udara dilakukan agar suhu udara yang masuk ke dalam tubuh sama dengan suhu tubuh. Misalnya kalau kita berada di daerah dingin nih, misalnya di kutub utara atau kutub selatan kan udaranya dingin. Sedangkan tubuh kita itu udaranya hangat yang diperlukan. Makanya di sini dibuat udara yang masuk itu jadi lembab untuk menyesuaikan lingkungan yang berada di dalam tubuh kita. Nah, proses penghangatan itu dimungkinkan karena di dinding hidung itu banyak terdapat vaskular yang mampu menimbulkan efek radiasi yang melembabkan udara yang telah dihirup. Jadi itulah sekilas terkait penjelasan pada organ hidung pada sistem pernapasan yang atas. Sekarang kita yang kedua pindah yang kedua yaitu pada faring. Nah, faring atau tenggorokan itu adalah rongga yang menghubungkan antara hidung dan rongga mulut. Nah, si faring itu sendiri terbagi atas 3 area. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan nasofaring. Terus yang kedua ada orofaring dan selanjutnya adalah laringofaring. Nah, nasofaring itu terletak di sisi posterior hidung di atas palatum. Pada nasofaring itu terdapat kelenjar adenoid dan muara tuba eustachi atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Nah, sedangkan orofaring itu berlokasi di mulut. Nah, area orofaring ini dibatasi secara superior oleh palatum, inferior oleh pangkal lidah, dan lateral oleh lengkung palatum. Nah, laringofaring sedangkan laringofaring atau hipofaring itu terletak di bagian inferior. Pada daerah ini terdapat epiglotis. Terdapat juga cartilago arytenoid serta sinus piriformis. Sinus piriformis ini membuka ke arah laring. Dan untuk laring sendiri laring, sekarang kita pindah ke laring. Itu merupakan unit organ terakhir pada dalam sistem pernafasan bagian atas. Laring itu juga disebut dengan kotak suara karena pita suara manusia itu terdapat di bagian laring. Nah, laring itu terletak di sisi inferior faring dan menghubungkan faring dan trakea. Batas bawah dari laring itu sejajar dengan vertebra cervicalis yang ke-6. Nah, bagian atas itu terdapat glotis yang dapat bergerak sebagai pintu laring oleh epiglotis saat terjadi proses penelanan, apakah itu minuman atau makanan. Pada laring juga itu terdapat tiroid, ada juga tulang krikoid dan cartilago arytenoid. Perlu teman-teman ketahui bahwa epiglotis itu merupakan daun katup kartilago yang menutup ostium selama menelan. Nah, glotis merupakan ostium antar pita suara dalam laring. Terdapat juga tadi kan kartilago tiroid itu merupakan kartilago terbesar pada faring dan sebagian membentuk jakung atau Adam's apple. Ini bisa dilihat secara jelas pada kaum laki-laki adanya Adam's apple atau jakung. Dan yang terakhir trakea itu disebut juga dengan pita udara. Nah, trakea itu memanjang dari kartilago krikoid pada laring hingga bronkus di toraks. Trakea ini terdiri atas otot polos dan sekitar 20 cincin kartilago inkomplit dan ditutupi oleh
membran fibroelastik. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Nah, jadi trakea ini juga berfungsi sebagai filter atau barrier dalam proses pernafasan, di mana partikel-partikel yang masih belum tersaring di hidung itu akan disaring lagi oleh si trakea. Terus selanjutnya teman-teman bisa melihat ya, di sini digambarkan letak-letak dari sistem pernapasan atas. Di sana ada hidung ya, rongga hidung, ada laring, ada faring, ada trakea, ada epiglotis ya, tulang kortikoid. Teman-teman bisa melihat sendiri ya di sini. Di sini ada laring misalnya. Ya. Ya, terus pembagian dari faring ya, ada nasofaring, ada orofaring, ada laryngofaring. Dan di sini teman-teman bisa melihat yang lebih detail. Oke, itulah tadi terkait sistem pernapasan atas serta letak-letaknya pada gambar ini lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini juga merupakan gambar secara lebih jelas lagi atau bisa diperbesar lagi ya, di zoom pada bagian-bagian tertentu, yaitu pada anterior ya dan posterior. Ini penampakan daripada anterior dan ini penampakan dari posterior. Nah, disinilah epiglotis, teman-teman bisa melihat di sini epiglotis. Jadi kedua gambar ini ya, ini dan ini itu merupakan zoom dari bagian ini, itu adanya di bagian leher gitu kan. Nah, itu juga akan terletak teman-teman untuk cowok adalah Adam's apple atau jakung ya. Ini adalah jakung nih. Seperti itu. Selain daripada itu ya, ini penampakan dari posterior dan anterior ya secara horizontal ya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, ini merupakan hasil jika di zoom seperti ini. Nah, ini ada tulang-tulang kartilago ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah merupakan esofagus ya, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pernapasan bawah, di mana ada dua, yaitu pada percabangan bronkial dan tentunya adalah paru-paru. Untuk bronkus kanan itu dibagi dalam 3 cabang lobaris ya, yang masing-masing menyuplai udara pada 3 lobus kiri paru, yaitu lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Bronkus lobus paru kiri atas selanjutnya bercabang menjadi 3 segmen, yaitu anterior, apikal, dan posterior. Nah, bronkus tengah paru itu paru kanannya itu bercabang menjadi 2 segmen, yaitu lateral dan medial. Lobus bawah itu bercabang menjadi 5 cabang lagi, yaitu superior, ada anterior-basal, ada lateral-basal, ada medio-basal, dan posterior-basal, sehingga totalnya itu ada 10 segmen pada paru-paru bagian kanan. Selanjutnya, bronkus akan bercabang dalam subdivisi hingga 20 atau lebih percabangan dalam bronkus subsegmental. Bronkus terminal, bronchiolus, bronchiolus terminal, dan bronchiolus respiratorius. Bronkus respiratorius itu selanjutnya bercabang menjadi bronchiolus respiratorius terminalis hingga akhirnya sampai pada ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Itu merupakan penjelasan singkat pada percabangan bronkial yang terdiri atas beberapa segmen ya, hingga 20 atau lebih
percabangan ya dalam bronkial itu sendiri. Dan untuk paru-paru itu jumlahnya kan ada sepasang tuh, ada kanan dan kiri. Teman-teman juga pada tahu sendiri kan, paru-parunya itu ada sepasang kiri dan kanan. Nah, setiap paru-paru itu dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura paru-paru kanan dan pleura paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan itu ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Jadi ada perbedaannya, yang kanan 3, yang kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru itu terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus ya. Nah, permukaan alveolus itu dilengkapi oleh kapiler-kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, di alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh darah. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah gambar dari percabangan sistem pernapasan bawah. Ya, teman-teman bisa melihat di sini adalah percabangan bronkiolus. Dan ini tentunya adalah paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Teman-teman bisa melihat ya, di sini masih ditampilkan laring dan trakea. Terus di sini juga ada berbagai macam ya tentunya dari segmen-segmen yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya ada bronkiolus kiri di sini kan. Nah, ini sebelah kiri nih. Bronkiolus kiri, nah ini adalah bronkiolus kanan tentunya. Oke. Nah, ini adalah alveoli ya, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi alveoli itu berada di sini ya, teman-teman bisa melihat. Kemudian di zoom seperti inilah hasil tampilannya jika diperbesar. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem pernapasan di tubuh manusia itu sangatlah canggih, sebab alur dari pertama kali udara dihirup hingga diolah bisa berjalan dalam waktu yang sangat cepat meski prosesnya cukup rumit. Teman-teman bisa membayangkan sendiri kan, kita tuh menghirup nafas mulai dari hidung sampai ke alveoli yang merupakan tempat pertukaran. Itu kan sangat rumit tuh, melalui beberapa organ kan. Nanti proses pertukaran gasnya kita akan bahas pada materi yang selanjutnya. Yang di situ akan dijelaskan gimana cara pertukarannya, gimana cara difusinya dan lain-lain. Nah, kita fokus dulu pada materi ini terkait organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan, atau kita membahas tentang secara garis besar metode pernapasan itu pada manusia dan disertai dengan organ-organ yang terlibat. Nah, untuk memahami fungsi paru-paru manusia secara jelas, itu akan sangat membantu teman-teman sekalian untuk lebih mudah mengenali sistem pernapasan secara keseluruhan. Nah, fungsi paru-paru itu adalah mengolah udara yang didapatkan dari atmosfer atau lingkungan sehingga cukup baik untuk masuk ke dalam aliran darah, karena adanya tadi filter-filter ya yang sebelumnya di hidung dan di trakea. Nah, setelah itu barulah setelah oksigen masuk ke aliran darah, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setiap alveolus itu ya dilapisi oleh jaringan yang terbentuk dari pembuluh darah yang berukuran kecil yang disebut dengan kapiler. Pada fase inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dengan karbon dioksida yang akan dikeluarkan. Nah, karbon dioksida itu berasal dari darah yang dibawa oleh kapiler dari jantung. Setelah kapiler mengeluarkan karbon dioksida, maka kapiler akan menerima oksigen dari alveolus. Artinya di sini terjadi pertukaran gas ya. Nah, darah yang berisi oksigen tersebut kemudian kembali dikirimkan menuju jantung untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa karbon dioksida tadi akan dikeluarkan oleh paru-paru dari tubuh saat Anda menghembuskan nafas.
Jadi seperti itu ya gambaran umumnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk elastisitas jaringan paru itu ada beberapa hal-hal yang terdapat terkait dengan elastisitas jaringan paru. Yang pertama terkait compliance, artinya itu merupakan suatu bentuk kemudahan jaringan paru untuk diregangkan. Kemudian yang kedua adalah daya elastis recoil. Itu kemampuan jaringan paru untuk kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Hal ini bergantung pada elastisitas jaringan paru dan tegangan permukaan alveoli. Dalam hal ini adalah daya kohesi. Selain itu ada juga surfaktan yang merupakan fosfolipid yang disekresi oleh sel alveolar tipe 2 ya, yang kemudian akan menurunkan tegangan permukaan alveoli sehingga mampu mencegah alveoli itu jadi kolaps. Itulah fungsi daripada surfaktan. Inilah beberapa hal yang terkait dengan elastisitas jaringan paru. Jadi kenapa paru-paru itu bisa ngembang-ngempis dengan begitu baik tanpa adanya gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan. Jika ini berjalan secara normal ya teman-teman. Nah, tadi ini saya sebutkan tadi di awal bahwa paru-paru itu dilapisin lapisan-lapisan yang melindunginya. Nah, yang disebut dengan kantong pleura. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa kedua organ paru-paru itu diselimuti kantong pleura yang berdinding ganda. Ya, yang pertama adalah membran dalam toraks, kemudian dinding yang kedua adalah membran luar yang terletak di luar paru-paru. Nah, rongga pleura itu berisi cairan yang berfungsi mengurangi friksi antar kedua membran. Selanjutnya adalah menjaga paru-paru dari tekanan dinding dada. Jadi friksi di sini maksudnya adalah gesekan. Seperti itu fungsi daripada kantong pleura yang melindungi paru-paru. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini merupakan suatu gambar yang mengilustrasikan kantong pleura itu dalam melindungi paru-paru. Pada bagian A ini ya, gambar bagian A ini merupakan analogi hubungan antara paru-paru dan kantong pleura. Nah, jika paru-paru itu misalnya ya merelaksasi, tentunya kantong pleura itu dalam keadaan normal. Akan tetapi ketika paru-paru itu berkontraksi, maka si kantong pleura itu akan tertekan, sehingga bisa dilihat ya pada gambar ini yang berakhir pada ini, itu akan melindungi paru-paru secara keseluruhan. Yang awalnya seperti ini yang masih berelaksasi, kemudian ketika kontraksi melindungi secara keseluruhan. Selain daripada itu, si kantong pleura ini ya yang berisi cairan itu juga melindungi adanya tekanan-tekanan dari otot-otot diafragma. Nah, di sini merupakan analogi ya dari kantong pleura melindungi paru-paru dari otot-otot diafragma jika terjadinya proses pernapasan. Nah, yang biru ini merupakan kantong pleura, dan yang warna pink ini adalah paru-paru. Teman-teman bisa melihat ya, paru-parunya itu dikelilingin full oleh kantong pleura karena adanya tekanan, sehingga paru-paru itu tetap aman dan tidak terjadi apa-apa karena adanya kantong pleura yang berisi cairan yang melindungi paru-paru tersebut dari tekanan otot-otot diafragma ketika melakukan suatu proses pernapasan. Inilah hubungan antara kantong pleura dan paru-paru. Jadi kantong pleura itu adalah pelindung daripada paru-paru yang memiliki dua dinding ganda. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan manusia.
Nah, pernapasan manusia itu terbagi atas proses inspirasi atau penghirupan oksigen, terus yang kedua adalah proses ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya adalah bentuk pernapasan manusia, itu ada dua, yang pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada itu tentunya melibatkan otot-otot antar tulang, sedangkan pernapasan perut itu melibatkan otot-otot diafragma. Nah, di sini merupakan suatu gambar yang menjelaskan lebih lanjut terkait pernapasan dada. Tahap inspirasi atau penghirupan oksigen ya, yang merupakan pada pernapasan dada itu ada beberapa hal-hal yang terjadi ya, misalnya ketika menghirup udara masuk atau proses inspirasi. Nah, otot antar tulang rusuk itu mengalami kontraksi. Teman-teman bisa melihat ya, ini otot-otot antar tulang rusuk itu akan melakukan kontraksi. Kemudian tulang dada itu terangkat sehingga rongga dada itu membesar. Teman-teman bisa melihat di sini ya, artinya ada rongga atau ada space yang besar karena rongga dada itu terangkat. Selain daripada itu, paru-paru akan mengembang gitu kan. Nah, terus penurunan tekanan udara di dalam paru-paru ya. Jadi tekanan udara dalam paru-paru itu menurun. Udara yang kaya oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah proses inspirasi yang terjadi pada pernapasan dada. Sedangkan untuk proses ekspirasi pada pernapasan dada ya, tahap-tahapnya itu yang pertama adalah otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Nah, ini otot tulang-tulangnya ya, teman-teman bisa lihat yang tadinya berkontraksi seperti ini, setelah mengeluarkan karbon dioksida itu akan berelaksasi. Selanjutnya adalah tulang rusuk itu bakalan turun. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini ya, kontras banget. Ini pada saat menghirup udara itu naik kan. Nah, setelah mengeluarkan udara di sini turun. Terus selanjutnya adalah tulang dada turun ke posisi semula. Selain itu, rongga dada juga mengecil. Nah, ini space-nya teman-teman bisa melihat ya, rongga dadanya mengecil dibandingkan pada saat menghirup. Ini rongga dadanya gede. Di situ ada perbedaan space ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu sangat jelas. Terus selanjutnya adalah volume paru-paru berkurang karena telah dikeluarkan karbon dioksidanya. Terus terjadi peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru. Jadi adanya tekanan udara yang meningkat ini akan mendorong karbon dioksida itu keluar. Ya, beda kalau saat menghirup udara, tekanan udara dalam paru-paru itu tidak terlalu tinggi karena udara yang hirup bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, terus selanjutnya udara yang kaya karbon dioksida itu akan terdorong keluar. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, pada pernapasan dada ketika melakukan proses inspirasi seperti ini ya. Terus kalau sudah melakukan ekspirasi seperti ini. Dan untuk pernapasan perut, nah tahap inspirasi atau penghirupan udara itu ya, yang pertama adalah otot diafragma itu mengalami kontraksi atau bisa dikatakan diafragmanya itu mendatar. Teman-teman bisa melihat di sini ya, memang nggak terlalu mendatar secara apa yang teman-teman mungkin pikirkan ya, artinya benar-benar datar itu nggak seperti itu maksudnya, artinya agak mendatar di sini. Selain itu rongga perut turun ke bawah. Kemudian rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil. Udara kayak oksigen akan masuk. Dan untuk tahap ekspirasi pada pernapasan perut ya, itu otot diafragmanya berelaksasi. Ya kan? Beda dengan tadi itu berkontraksi kalau saat proses menghirup napas. Selain itu,
rongga perut kembali ke posisi semula. Terus rongga dada mengecil, diafragma melengkung ke rongga dada. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah maksudnya diafragma melengkung ke rongga dada. Beda dengan yang ini tadi ya, itu nggak terlalu melengkung atau dikatakan datar. Terus volume paru-paru berkurang, tekanan udara paru-paru membesar, udara kaya karbon dioksida akan terdorong keluar. Jadi sangat jelas ya teman-teman, pada metode pernapasan dada dan pernapasan perut saat melakukan inspirasi dan saat melakukan ekspirasi. Volume udara pada manusia itu pada proses pernapasan ya tentunya sangat berbeda-beda, dan terdapat beberapa macam-macam volume udara pernapasan manusia. Misalnya ada volume tidal ya teman-teman. Ini nih dia nih, volume tidal. Volume tidal itu adalah volume udara pernapasan pada saat inspirasi yang biasa ya, besarnya itu lebih kurang dari 500 cc ya, atau 500 cm kubik atau 500 ml. Kemudian selain daripada volume tidal, ada juga yang disebut dengan volume cadangan. Nah, volume cadangan ini itu merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi yang biasa. Besarnya volume cadangan ini itu lebih kurang dari 1500 cc ya, atau 1500 mili. Selain pada volume cadangan inspirasi, tentu ada juga dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, ini merupakan tadi yang inspirasi, yang di bawah ini adalah ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi itu adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas yang biasa. Besarnya itu lebih kurang dari 1500 cc atau 1500 mili. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan volume sisa atau residual volume ya, ini nih maksudnya nih. Itu merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi yang sifatnya maksimal. Besarnya itu ya lebih kurang 1000 cm kubik atau 1000 ml. Terus yang selanjutnya adalah kapasitas vital. Ini dia. Itu merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Itu besarnya kurang lebih 3500 cc atau 3500 ml. Jadi ya, kapasitas vital itu merupakan penjumlahan dari volume tidal ditambahkan volume cadangan inspirasi ditambahkan volume cadangan ekspirasi. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini kapasitas tidal ya, ini itu merupakan akumulasi dari ketiganya ini, volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume ekspirasi. Selain volume kapasitas vital, yang selanjutnya adalah volume total paru-paru. Ini dia nih. Volume total paru-paru itu adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Itu besarnya kurang lebih 4500 ml. Volume total paru-paru ini adalah penjumlahan dari volume sisa plus kapasitas vital. Jadi volume total adalah penjumlahan dari kapasitas vital dan volume sisa. Nah, itulah merupakan volume total paru-paru. Volume udara pernapasan setiap orang ya tentunya itu berbeda-beda.
Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki volume paru-paru ya yang berbeda-beda juga. Volume paru-paru selain dipengaruhi oleh faktor gen, juga dipengaruhi oleh exercise atau latihan fisik. Misalnya nih para atlet, perenang ya, dan olahraga yang lainnya itu memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Sama halnya dengan orang yang tinggal di dataran tinggi yang kadar oksigennya itu rendah, mereka itu cenderung memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Terus selanjutnya, laki-laki dibandingin wanita itu lebih besar volume paru-paru laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jadi itulah tadi volume ya, jenis-jenis volume udara pernapasan manusia. Ada yang disebut volume tidal, ada cadangan ekspirasi, ada volume sisa, ada kapasitas vital, ada juga volume total paru-paru. Untuk lebih jelasnya ya, ini sebenarnya sudah tersampaikan pada gambar ya, kalau teman-teman bisa melihat sendiri. Jadi kapasitas vital itu merupakan gabungan dari volume ini semua. Terus volume total paru-paru merupakan kapasitas vital plus volume sisa. Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Sip. Terus selanjutnya adalah jalur pernapasan ya. Ini merupakan suatu bentuk kesimpulan daripada jalur proses pernapasan, artinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang melalui inspirasi dan ekspirasi, baik itu menggunakan pernapasan perut atau menggunakan pernapasan dada. Jadi awalnya adalah melalui rongga hidung, terus dilanjutkan ke faring, terus dilanjutkan ke laring, terus dilanjutkan ke trakea, dan selanjutnya adalah ke bronkus. Nah, terus ke bronkiolus, terus ke alveolus ya. Jika sudah sampai di alveolus, maka akan dibawa lagi ke jantung, sehingga kemudian diedarkan ke sel-sel tubuh lainnya. Seperti itulah jalur suatu pernapasan, artinya dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Teman-teman bisa melihat ya, ini merupakan saya cantumkan, itu merupakan ilustrasi dari sebatang rokok gitu kan. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, di sini pada gambar ini ya, itu disebutkan atau ditampilkan penyakit-penyakit atau kandungan-kandungan racun yang terdapat dalam satu batang rokok itu. Bayangkan aja nih teman-teman, selain ada racun, ada juga mungkin ya bakteri kalau udah terjadi kontaminasi. Nah, selanjutnya adalah pada gambar ini. Teman-teman mungkin pada tahu ya, ini apa nih? Mungkin ada yang berpikir ini adalah sebuah vaksin ya, atau sebuah obat-obatan yang dibuat dalam tube ya. Akan tetapi sebenarnya ini bukan obat-obatan, tapi ini adalah merupakan zat-zat kimia yang digunakan pada orang-orang yang melakukan rokok elektronik atau vape. Ini merupakan bahan-bahannya yang dicampurkan ke dalam alat penghisap vape itu, yang memiliki rasa dan juga memiliki aroma. Ini lebih berbahaya ya sebenarnya juga. Sama dengan rokok yang sifatnya tembakau, berbahaya sih sebenarnya. Tapi ini juga lebih berbahaya karena kebanyakan sekarang ya orang-orang itu beralih ke rokok elektronik atau vape. Seperti itu. Dan tentunya hal-hal ini akan memberikan gangguan-gangguan atau dampak negatif, apakah itu misalnya penyakit atau kelainan-kelainan pada sistem pernapasan. Nah, contoh penyakit pada sistem pernapasan, yang pertama kita melihat di sini ya, ini sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu COVID-19 ya, coronavirus disease 19 atau tahun 2019. Terus yang kedua adalah kanker paru. Selanjutnya adalah TBC,
kemudian asma, ada bronkitis, ada pneumonia, dan lain-lain juga ya. Ini cuma merupakan saya tampilkan penyakit-penyakit yang umum dan sangat berpotensi atau memiliki insiden yang begitu tinggi di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Ya, sekarang kita melihat ya terkait penyakit yang pertama ya, yang sesuai dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini ya, coronavirus disease 19 ya. Jadi secara medis gejala COVID-19 itu terlihat dari timbulnya infeksi seperti demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan melakukan pernapasan. Akan tetapi ada pula yang sebenarnya terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, emang kenyataannya seperti itu pada saat sekarang ini kan. Nah, WHO itu menyatakan bahwa COVID-19 itu biasanya menyerang paru-paru dalam 3 fase. Karena ini adalah virus, tentunya ada fase replikasi virus. Terus ada reaksi berlebih dari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita itu akan berlebihan dalam menanggapi virus-virus ini atau yang dikenal dengan penyakit autoimun. Kemudian yang selanjutnya ya, fase selanjutnya adalah rusaknya paru-paru. Namun tidak semua pasien penyakit COVID itu mengalami ketika fase ini. Nah, pada kondisi awal infeksi ya, virus itu akan menyerang sel paru-paru manusia secara cepat. Ada 2 tipe sel yang diserang, yaitu sel yang menghasilkan mukus atau lendir dan sel yang dengan silia ya, yang memiliki struktur seperti rambut. Ini merupakan barrier-barrier atau filter-filter yang telah dibentuk oleh tubuh ya. Jadi mereka langsung menyerang itu agar mereka itu leluasa. Enggak ada lagi yang menghalangi si virus ini untuk menginfeksi sel-sel yang berada di dalam tubuh kita ya, terkhusus pada organ-organ paru-paru, pada bagian-bagian paru-paru tentunya. Nah, si virus COVID-19 ini akan menginfeksi dan membunuh sel-sel silia yang kemudian mengelupas dan mengisi saluran udara pasien dengan puing-puing sisa sel atau jaringan dan cairan, sehingga membuat tidak optimal kerja organnya. Jadi silia-silia tadi yang telah diserang oleh si virus ini itu akan hancur berantakan, dan keping-keping dari silia itu akan memenuhi paru-paru kita, sehingga paru-paru yang awalnya tadi bekerja dengan baik dan normal, terus karena adanya penumpukan pecahan-pecahan ya silia atau mukus ini, itu akan menghambat kinerja daripada paru-paru. Makanya tuh orang yang terkena virus itu dikatakan susah bernafas. Kenapa? Karena paru-parunya tidak mampu melakukan kerja dengan efektif dan maksimal. Terus pada fase berikutnya itu sel-sel sistem kekebalan tubuh mulai masuk tuh, atau sistem imun yang udah menyerang tuh. Nah, tubuh kita melawan penyakit dengan membanjiri paru-paru dengan sel-sel sistem kekebalan tubuh ya, atau antibodi, untuk membersihkan kerusakan ya dan memperbaiki jaringan paru-paru. Akan tetapi kadang-kadang sistem kekebalan tubuh itu bermasalah dan sel-sel itu membunuh apapun, termasuk jaringan tubuh yang sehat. Inilah yang disebut dengan autoimun, adanya kelainan pada sistem imun. Dia menyerang diri sendiri yang merupakan bukan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Terus selanjutnya, jika puing-puing itu yang lebih banyak, itu akan dapat menyumbat paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru, atau bahasa medisnya itu penyakit pneumonia. Tentunya ini akan menjadi semakin buruk ya. Nah, akhirnya kerusakan paru-paru tersebut terus meningkat pada fase ketiga. Hal ini ya yang dapat menyebabkan kegagalan bernafas yang dapat menyebabkan kematian.
Bahkan ya, jika kematian tidak terjadi, beberapa pasien bertahan dengan kerusakan paru-paru itu sangat parah. Nah, ketika hal itu terjadi, pasien harus memakai ventilator untuk membantu sistem pernapasannya hingga kondisi pasien perlahan membaik dan pulih kembali. Ya, jadi seperti itulah proses atau mekanisme atau fase-fase yang dilakukan si virus COVID-19 ini dalam menyerang tubuh manusia. Selanjutnya adalah kanker paru. Teman-teman udah mungkin pada kenal ya kanker paru itu. Nah, kanker paru itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh dan sifatnya tidak terkendali. Nah, bila dibiarkan, sel kanker itu dapat menyerang bagian tubuh lainnya atau yang disebut dengan metastasis. Nah, kanker paru-paru juga dapat disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk seperti misalnya ngerokok, terus menghirup asap kendaraan atau emisi-emisi karbon ya tentunya, terus minum minuman beralkohol dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Banyak ya penyebab kanker paru ini, tapi yang paling sering itu dipahami oleh masyarakat karena adanya perlakuan yang tidak baik, dalam hal ini adalah merokok. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait TB. Ini disebabkan oleh bakteri ya, tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Nah, terus penderita TB itu ya juga sering mengalami batuk darah. Itu dikarenakan karena alveolusnya udah rusak karena adanya bintil-bintil. Selanjutnya adalah asma. Ya, asma. Itu merupakan penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Itu penyebabnya adalah misalnya alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga-serangga kecil ataupun rambut. Nah, penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Nah, jika tidak segera diberi penanganan, itu penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Terus yang selanjutnya penyakitnya adalah bronkitis. Itu merupakan penyakit ya gangguan pada cabang trakea atau pada bronkus akibat infeksi. Adanya infeksi. Nah, infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak napas. Jadi karena ada infeksi, maka jadi stimuluslah pengeluaran lendir yang begitu banyak sehingga akan membuat tersumbat. Terus yang selanjutnya adalah pneumonia. Nah, ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia sehingga alveolus penderita itu akan terisi cairan. Alveolusnya itu yang orang yang mengalami pneumonia, alveolusnya itu terisi cairan sehingga susah untuk bernapas karena pada dasarnya alveolus itu merupakan tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Kalau misalnya ada cairan, tentunya ini gas dan karbon dioksida ini akan terhambat proses pertukarannya karena telah diisi oleh cairan. Itulah beberapa contoh penyakit-penyakit ya pada sistem pernapasan secara umum dan sering dijumpai. Dan tentunya statistik ya atau kasus daripada penyakit-penyakit ini begitu meningkat. Artinya masyarakat belum sadar betul terkait hal-hal atau tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang dapat membuat dirinya menjadi tidak sehat. Karena kenapa? Karena dia cuma mengutamakan kenikmatan dan kenyamanan dan mengabaikan sisi kesehatan. Nah, ini merupakan suatu data ya yang saya cantumkan terkait misalnya di sini kita melihat paparan COVID-19 di Indonesia.
ini saya cantumkan pada 9 September. Ya, tentunya pada saat sekarang ini sudah sudah berubah jauh ya. Tentu datanya itu signifikan sangat berbeda pada saat sekarang ini dibandingkan pada bulan September kemarin. Perbedaannya itu apakah meningkat atau apakah menurun? Nah, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Nah, terus ini ya, gambar yang ini itu dituliskan atau diterbitkan oleh Tempo bahwa Indonesia itu juara dunia dalam ini proses merokok gitu kan. Indonesia itu memiliki penduduk yang paling banyak merokok. Misalnya ya, dibandingkan negara-negara Eropa seperti Yunani ya kan, negara-negara Amerika Latin seperti Kuba, kemudian negara-negara tetangga sendiri ya, Laos, kemudian ada Rusia, ada Georgia, ada Karibati, dan ada Jordan. Nah, Indonesia memang itu kalau kita melihat secara aktual di lapangan ya, realitasnya jangankan orang dewasa, anak kecil pun itu secara terang-terangan ngisap rokok. Bayangkan anak kecil yang paru-parunya itu masih dalam proses perkembangan sudah mulai merokok. Nah, gimana kalau udah gede? Tentunya dia akan terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini merupakan suatu gambarannya terkait estimasi kasus TBC. Itu ada sekitar 845.000 di Indonesia yang diestimasi terkena atau terpapar TBC. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini angka ternotifikasi kasus TB itu ada sekitar 543.000 sekian. Oke. Ada 35% yang tidak terlaporkan. Ya, 35% ini nggak terlaporkan, nggak tahu nih dia nggak ngelaporkan apa, atau mungkin dia takut gitu kan, dia dihindarin, atau dia diacuhkan oleh teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya, karena penyakit TB itu bisa dikatakan penyakit yang menular ya, karena adanya dahak gitu, karena yang disebabkan oleh bakteri. Nah, terus kita bisa melihat juga ya di sini ada sekitar 9.000-an orang itu ternotifikasi TB ya, TB-RR atau MDR. TB-RR itu artinya adalah orang yang penyakit TB tapi telah resisten terhadap antibiotik rifampicin. Nah, terus maksud daripada MDR itu atau kepanjangan dari multi drug resistant ya, minimal INH dan rifampicin. Jadi dia itu udah resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Nah, di sini tercatat sekitar 9.000 orang lebih ya sudah mengalami ini resistensi. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat terkait kasus TB yang menyerang pada anak-anak. Ini terbilang besar juga ya, 63.000. Bayangkan 63.000. Nah, terus kasus TB plus HIV ada 11.000 ya. Kemudian treatment success rate-nya itu 87%. Jadi kita patut bersyukur rate presentasi pengobatan yang berhasil pada penyakit-penyakit TB itu sebesar 87%. Akan tetapi teman-teman bisa melihat ya, kematian akibat TB itu sendiri ada sekitar 11.993 orang. Nah, ini merupakan data yang diambil pada tanggal 20 Maret 2020 pada SITT atau Sistem Informasi TBC Terpadu. Oke. Nah, itulah teman-teman terkait materi yang simple ya dan sedikit pada sistem pernapasan manusia. Tadi
telah digambarkan secara lugas ya tentunya, sistem pernapasan, bentuk-bentuknya, terus organ-organ apa aja, dan selanjutnya adalah diakhiri dengan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia. Semoga materi ini memberikan ilmu dan manfaat serta menambah wawasan teman-teman sekalian, sehingga kedepannya akan sadar benar-benar pada sistem pernapasannya sendiri, minimal pada diri sendiri dulu ya. Dan terkhusus juga pada saya ya yang masih fakir ilmu, semoga ini menjadi pelajaran juga yang begitu berharga bagi saya ya tentunya. Jika ada kesalahan dalam pelafalan, pengucapan, intonasi, dan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan juga pada misalnya penampilan slide-slide presentasinya, mohon juga dimaafkan karena saya adalah cuman manusia biasa yang begitu banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri materi terkait sistem pernapasan manusia. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan manusia, masih sistem pernapasan manusia tapi lebih fokus ke pertukaran gasnya antara oksigen dan karbon dioksida. Baiklah teman-teman, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.